warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan latifah rabbaniyah. Kemarin kita mengkaji tentang latifah rabbaniyah yang berupa ruh. Ruh adalah energi, dan energi itu masih ada di pagi hari ini. Energi itu kita gunakan untuk hidup, energi itu kita gunakan untuk bernafas, energi itu kita gunakan untuk di muka bumi ini. Dan Masya Allah, segala sesuatu itu tidaklah ada kepentingannya kita di muka bumi ini kecuali untuk mempersaksikan kebesaran dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat, tadi menyambung sebelum kita baca sholawat, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari itu, faman bana masjidan lillahi ibtigha amardatillahi banallahu masjidan fil jannati. Barang siapa membangun sebuah masjid, ya kan ini bukan membangun, ini kan merenovasi, ya miriplah gitu saja. Renovasi juga bagian dari pembangunan masjid. Barang siapa membangun masjid itu, banallahu masjidan fil jannah, Allah akan membangunkan masjid utuh di surga. Yang kedua, kalau kita melihat dalam hadis Muslim itu kata Rasulullah, faman bana masjidan walau kamakhfasi qattatin banallahu baitan fil jannati. Dalam riwayat yang lain, faman bana masjidan walau kana kamakhfasi qattatin libayadhiha banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid dan di antara masjid itu hanya bagian terkecilnya, libayadhiha, karena kecilnya yang bisa dia sumbangkan, banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah, Allah membangunkan satu rumah baginya di surga. Nah, ulama berbeda pendapat dalam pemaknaan tersebut. Ini sebenarnya bangun masjid utuh atau bagian? Karena kalau membangun masjid utuh itu tidak mungkin. Masjid Nabawi itu wakafnya Rasulullah, tapi kan diurus, dibangun, diproses itu bersama-sama. Nah, ini kan tidak mungkin. Maka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Abu Bakar itu menuliskan bahwa memberikan penjelasan bahwa Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar itu memberikan penjelasan bahwa wa idza ijtama'a qaumun fi bina'il masjidi wa ta'mirihi, kalau seandainya ada satu kaum itu berkumpul membangun masjid atau dia itu mengurusi masjid tersebut, banallahu likulli wahidin minhum baitan fil jannah, maka mereka berhak atas janjinya Allah untuk dibikinkan satu rumah, satu kafling di surga di setiap individunya. Nah, ini motivasi ya, Masya Allah. Kadang-kadang ya kita ini diuji. Di antara ujian tersebut ketika ada bangunan yang sifatnya ubudiyah, ketertarikan kita untuk menyentuhnya itu berbeda dengan bangunan-bangunan atau hal-hal yang sifatnya di luar hal tersebut. Mungkin kalau teman-teman ahbab dan sebagainya itu memiliki disiplin, perkara 7 itu lebih menarik daripada perkara 2. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu kan kalau kita ini dalam urusan agama hanya ada 2, amanu wa amilus solihat. Nah, termasuk amal soleh ya
sedekah subuh, apalagi namanya ya kita lihat diantaranya ya masjid dan sebagainya. Enggak, ini pelan-pelan kita ini saja, kita flashback saja, kita apa istilahnya ya, merefleksi diri kita sendiri. Tapi kalau perkara tujuh ini menarik semuanya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Traktir cewek dengan traktir cowok. Kita punya teman laki-laki sama teman perempuan, traktir itu enak banget, tidak usah punya perasaan. Quran ini yang bilang lebih asik traktir cewek kalau kita laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Yang kedua, wal banin. Banin itu anak, cucu, keturunan dan orang-orang yang dalam keluarga kita. Lebih mudah kita menolong orang yang di luar atau orang yang di dalam? Iya. Kita sering mendengarkan apa namanya? Ada pengaduan, ya, pengaduan di antara beberapa. Kadang-kadang itu memang Allah meletakkan anugerahnya itu tidak dibikin rata, biar saling mengisi. Inna min ba'di imtihanil mu'mini al-alimi itu bifaqdi amwalihim. Di antara ujian orang-orang alim itu tidak kaya. Nah, ini ujian ya. Makanya identik seorang ustadz, kiai, santri itu identik tidak terlalu kaya. Ya kalaupun kaya tidak bisa kaya sekali kan. Ya ada santri ustadz, santrinya Nabi Dawud namanya Sulaiman, itu kaya sekali, tapi itu kan bukan umat Muhammad. Tapi kalau umat Muhammad, para ulama itu biasanya ujiannya dia dalam kondisi ketiadaan. Artinya apa namanya? Ya hartanya tidak terlalu banyak biasanya. Ya termasuk tokoh ahli ilmu itu kan Ali bin Abi Thalib. Jadi Rodina, kami beridho binasibana binasibatina, dengan nasib kami. Nasibah, nisbah itu kalau dalam ilmu warisah itu kan bagian. Ya, ada asobah, ada tirkah, ada nisbah. Nisbah kalau dalam syirkah dan sebagainya itu adalah bagian. Rodina binasibatinya, kami ridho dengan bagian kami, yaitu al ilmu, dengan keilmuan. Walau lam yakun indana ad-dunya, meskipun di sisi kami tidak ada keduniaan. Tapi jangan berarti terus kemudian seluruh orang alim itu berarti harus hidup sederhana, harus hidup fakir, harus hidup miskin. Tidak begitu ya. Biasanya orang alim itu oleh Allah tidak diberikan rizki yang lebih, ujian diantaranya. Nah, orang-orang alim tersebut itu terus kemudian dia bekerja sama dengan agniya, orang-orang yang kaya. Di sini kan ada raksasa-raksasa perusahaan, mega-mega korporasi, ya. Mega korporat itu memiliki lembaga amil zakatnya sendiri, memiliki yayasannya. Nah, dipekerjakanlah di situ para kufat, para muallim dan sebagainya untuk mengelola lembaganya, untuk menjadi pengajarnya dan sebagainya. Tapi bagian staf-staf dan tempat-tempat posisi strategis, apakah diberikan kepada ustadz-ustadznya? Tidak. Diberikan kepada siapa? Keluarga dan anak cucunya. Sehingga kalau ustadznya atau orang alimnya berkonflik, ya namanya pengelola, pendidik dengan pengurus, pemangku kebijakan, itu kadang-kadang tidak sejalan. Saat tidak sejalan, maka ownernya atau orang yang ada di atasnya pasti akan mengatakan, ya bagaimanapun dia adalah keluargaku. Tabungan haji dengan tabungan darurat itu kira-kira lebih banyak mana bagi yang belum haji atau pengalaman dulu yang sudah haji? Nah, tabungan darurat lebih diisi daripada tabungan haji. Keinginan untuk membangun rumah dengan untuk
untuk beribadah, ziarah, ngurus orang tua, wakaf dan sebagainya. Ya mohon maaf kalau belum punya uang mungkin kita tidak terlalu dilema, tapi kalau punya uang kan berasa sekali. Jadi wal qanatiril muqantarah, bangunan rumah kita atau aset-aset kita, minadz dzahabi wal fiddah, tabungan yang berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah, kendaraan. Kadang-kadang mohon maaf, ya kan Ustadz ini ada manfaatnya. Saya tidak bicara masalah dosa atau tidaknya. Saya bicaranya tentang masalah prioritas dalam perspektif Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan apa yang dimaksud dalam makalah tersebut? Kekurangan yang pertama adalah kekurangan dalam ketaatan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter. Jadi ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh orang sepuh itu ya Masya Allah, ada di antara mereka yang sudah tidak mampu berdiri, maka diterimalah sholatnya. Dan memang karena yang nomor 3 liduk fi adlih, ini kebetulan kan orang tua lagi di sini, saya ini sudah 1 bulan. Itu kadang-kadang antara zuhur, perasaan saya tadi sudah zuhur toh, ini adzannya adzan zuhur apa adzan asar, padahal masih siang. Ya Masya Allah, tentang masalah sholat saja. Jadi kita ini merenung, masih muda ini kan kayak yes-yesnya, tapi kalau di usia-usia segitu, nah, sering sekali. Ini adzan maghrib ya, baru selesai sholat maghrib, dari musola, masuk rumah, kemudian kita makan malam, habis makan malam itu dengar adzan, bilang lagi, sudah maghrib, ayo ke musola lagi. Nah, ya, jadi yang pertama adalah kekurangan dalam ketaatan, baik secara fisik maupun secara ingatannya. Nah, ada keterangan tambahan yang lain yaitu ketaatan dalam keikhlasannya yang mulai pendek-pendek dan kesabarannya. Semakin sepuh seseorang tersebut 60 plus, kesabarannya itu semakin pendek-pendek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada keterangan lagi, kita baca sedikit ya biar jadi penguatan. Jadi al-khusumatu wal ikhtilafatu fit ta'ati maghfurun wa mardiyun indallahi. Pertengkaran kecil, gesekan kecil di dalam ketaatan itu maghfurun, diampuni, wa mardiyun, dan diridhoi, wa mukramun indallahi, dan dimuliakan di sisi Allah. Seorang anak yang dekat dengan orang tua atau orang tua yang dekat dengan anaknya, ini kan konsepnya begitu. Dengan anaknya yang ada di jauh, ini ceritanya 2 anak ini anak solih semuanya. Yang dekat dengan orang tuanya mau mengurusi tapi sering berkelahi. Yang jauh itu tidak sering berkelahi dengan orang tuanya tapi suka mengirimi. Mulia mana? Lebih mulia yang dekat dengan orang tuanya meskipun setiap hari berkelahi. Dia dalam ketaatan, berkelahinya dengan orang tua di mana dia tidak meninggalkan orang tuanya juga tidak memecat anaknya. Jadi kan setiap hari begitu, yang satu memang kekurangan, yang satu ya kayak namanya anak muda mungkin sambil bekerja dan sebagainya. Dua-duanya itu maghfurun indallah, diampuni oleh Allah dua-duanya. Wa innama ahlakal ladzina min qablikum likathrati masailihim wa ikhtilafuhum li anbiyaihim. Pelan-pelan. Adab kita. Di antara rusaknya umat itu ada 2, likathrati masailihim, terlalu banyak tanya tanpa keilmuan. Kenapa dibongkar? Kenapa dibangun? Kenapa tanpa mengkaji. Waqtilafuhum li anbiyaihim, dan dia selalu tidak cocok dengan pemimpinnya. Dipimpin Pak Soekarno dibilang tukang perempuan. Dipimpin Pak Harto katanya KKN. Di periodenya Utsman bin Affan itu ada namanya Abdullah bin Sabah, orang alim sekali. Dia berada di Mesir yang menghembuskan malhamah pembantiannya Utsman bin Affan itu dihembuskan provokasinya oleh Abdullah bin Sabah. Pelan-pelan. Jadi kesimpulan yang pertama, gitu. Jawabannya panjang tidak apa-apa. Kecenderungan seorang pemimpin untuk taksir itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pemimpin bagaimanapun keputusannya itu tetap kita hormati. Itu yang pertama.
Yang kedua, tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang pemimpin kecuali pasti ada manfaatnya untuk kita. Sehingga ketika kita menjadi rakyat, sehebat apapun kita, setidak cocok apapun kita, maka dahulukan adab. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi kajian kita. Mohon maaf, jadi mudah-mudahan bisa menjadikan solusi kita ketika kita menjadi pemimpin atau kita jadi makmumnya, semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharapkan ampunannya, keridhoannya, dan kemuliaan di sisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.